Pagi Mbak Nabila. Pagi Bu. Habis kegiatan apa hari ini? Tadi habis olahraga sih. Habis olahraga ya, mau boleh tahu olahraga apa nih? Tadi disuruh lari sih Bu. Iya lari gitu, terus lari kecil gitu Bu. Gurunya siapa Mbak Nabila? Sama ini sama Bu Zuzu. Sama Bu Zuzu ya? Iya. Habis ini ada kegiatan apa Mbak Nabila? Habis ini paling kan nanti mau istirahat ya Bu. Mungkin mau makan. Soalnya belum makan sih Bu. Dari pagi belum makan ya? Belum Bu. Akhir-akhir ini Mbak Nabila lagi ada kegiatan apa nih? Terakhir ini sih kegiatannya apa ya Bu? Main sih. Lebih kayak main gitu. Jadi akhir ini banyak main nongkrong gitu ya? Iya Bu, main terus kayak main ke rumah teman gitu lah Bu. Berarti kegiatannya akhir-akhir ini Mbak Nabila lagi sibuk main sama teman-teman Mbak Nabila gitu ya? Iya Bu. Kalau di sekolah gitu ikut ekstra atau Ikut sih Bu, ikut OSIS terus juga sama ikut ini apa namanya kayak tata rias gitu Bu. kegiatan ya Mbak? Iya. Biasanya kalau tata rias itu dari apa aja Mbak? Tata rias itu hari Kamis sama hari Jumat Bu. Berarti seminggu 2 kali. Iya. Merasa capek nggak atau terdepresi nggak sama kegiatan yang full? Kalau capek sih Bu. Soalnya kan belum dari kayak tugas-tugas gitu, kalau ada PR gitu sih Bu. Jadi kayak ngerasa capek, terus juga kalau misalkan pas ada rapat gitu Bu, rapat OSIS gitu pasti nanti kalau pulang kan capek istirahat, belum ngerjain tugas gitu lah Bu. Berarti Mbak Nabila juga merasa capek sama kegiatan Mbak Nabila. Tapi membuat pikiran Mbak Nabila atau aku? Iya sih Bu, kayak jadi gimana ya Bu, jadi agak cemas gitu sih Bu. Cemas ya Mbak. Sebelumnya Mbak Nabila juga pernah melakukan konseling Mbak? Belum sih Bu. Belum pernah ya? Belum. Baik Mbak Nabila, sedikit aku jelaskan ya. Di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Nabila sebagai konseli, di mana nantinya kita sama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang sedang Mbak Nabila alami. Nah, Mbak Nabila juga tidak perlu khawatir karena semua yang Mbak Nabila ceritakan ke Ibu, Mbak Nabila dan Ibu juga berharap Mbak Nabila datang kemari dengan sukarela dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Tapi agak sedikit takut sih Bu, soalnya kan ada guru juga kayak misalnya kita cerita tuh nanti itu Bu diceritain di dalam kelas gitu loh Bu, tapi nggak nyebut nama sih, cuma inisial gitu. Ya, berkira-kira ya Mbak Nabila, nanti kalau Mbak Nabila cerita semua permasalahan yang Mbak Nabila ceritakan ke Ibu dengan Ibu keep, jadinya hanya Ibu dan Mbak Nabila saja yang tahu, kecuali bila nanti Mbak Nabila bercerita sama teman Mbak Nabila, nah itu bukan dari Ibu gitu ya Mbak. Oh iya Bu. Baik, ada permasalahan apa yang datang ke ruang guru hari ini? Jadi gini sih Bu, agak bingung ya gimana ceritanya ya. Kan saya kan ikut organisasi OSIS sama Bu, terus juga sama tata rias. Nah itu kan sebenarnya kalau OSIS tuh udah hari Senin sama hari Rabu Bu. Sebelum Senin sampai Rabu itu setelah sekolah itu pasti ada kayak rapat gitu loh Bu. Terus belum Kamis sama Jumatnya itu kan ini ekstra tata rias gitu. Nah kalau sampai di rumah itu kan pasti capek ya Bu, kayak merasa capek terus pengen istirahat gitu, terus juga ternyata tuh ada PR kan Bu dari mata pelajaran lain gitu, itu kayak nggak sempat ngerjain PR gitu sih Bu, jadi kayak suka nunda tugas gitu lah. Terus juga ini apa namanya, saya tuh kayak lebih sering main HP gitu sih Bu, istirahatnya nggak ngerjain tugas gitu. Jadi masalah Mbak Nabila ini, Mbak Nabila merasa keteteran dengan tugas-tugas yang ada karena tadi Mbak Nabila mengikuti organisasi OSIS di mana dari Senin sampai Rabu itu mesti ada rapat setiap pulang sekolah. Lalu dari Kamis sampai Jumat itu ada ekstra tata rias gitu ya Mbak. Iya Bu.
Nah, sebelum kita membahas permasalahan Mbak Nabila lebih jauh nih, kira-kira Mbak Nabila membutuhkan berapa menit untuk kita sama-sama mencari solusi untuk permasalahan yang Mbak Nabila alami kali ini? Berapa ya? Mungkin 20 menit sih Bu. Apa 20 menit Mbak Nabila rasa cukup? Kayaknya sudah cukup Bu. Baiklah, selama 20 menit ke depan kita akan sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Mbak Nabila alami ya. Iya Bu. Tadi kan Mbak Nabila mengatakan bahwa Mbak Nabila keteteran sama tugas-tugas yang ada. Lalu keinginan Mbak Nabila apa nih dari permasalahan yang Mbak Nabila alami? Keinginannya sih ya ini sih Bu, biar nantinya nggak nunda-nunda tugas itu lagi. Soalnya kan kalau nunda-nunda tugas kan nanti pasti kayak jadi numpuk gitu tugasnya dulu. Terus juga kalau mau ngerjain kalau udah pusing kan jadi agak panik gitu, apalagi misal ngerjain terus besoknya dikumpulin gitu loh Bu, jadinya kayak keteteran gitu loh. Baik, jadi Mbak Nabila menginginkan tadi dari permasalahan Mbak Nabila itu Mbak Nabila nggak keteteran lagi gitu ya Mbak Nabila. Lalu ketika kebiasaan menunda-nunda tugas Mbak Nabila ini hilang, apa yang berubah dari diri Mbak Nabila? Menurut saya lebih kayak rajin ya Bu, kayak rajin ngerjain tugas, terus juga kayak mungkin bisa membagi waktu sih Bu antara rapat sama waktu istirahat, terus juga sama belajar gitu Bu. Jadi kalau menunda-nunda tugas ini dari Mbak Nabila itu hilang, nanti Mbak Nabila merasa lebih lega seperti itu ya. Iya Bu. Lalu perubahan apa yang Mbak Nabila inginkan dari permasalahan yang Mbak Nabila alami menunda-nunda tugas ini? Kalau perubahannya sih ya mungkin nanti kalau misalkan kayak udah kayak bisa mengatur untuk waktu itu sih Bu, nanti mungkin kan jadi enak gitu loh Bu. Jadi misal kayak kerjain tugas terus jadi nggak nunda gitu lah Bu pokoknya. Jadi Mbak Nabila menginginkan perubahan agar Mbak Nabila tidak menunda-nunda tugas lagi. Iya. Membuat jadwal. Lalu pernah nggak Mbak Nabila itu tidak menunda-nunda sesuatu? Pernah sih Bu, waktu itu kayak pas apa ya Bu, pas itu tuh tapi nggak tahu ya Bu itu kayak efektif apa enggak ya, soalnya pas posisi rapat itu saya malah ngerjain tugas tuh di rapat itu Bu. Terus jadinya saya juga kayak enggak ini sih Bu, nggak nangkep omongan pas rapat gitu sih Bu, tapi ya tugasnya selesai Bu. Jadi Mbak Nabila pernah tidak menunda tugas saat Mbak Nabila itu mengikuti rapat namun sambil mengerjakan tugas. Iya. Lalu apa yang dirasa Mbak Nabila, apa yang berbeda? Kalau ada sih Bu kayak perbedaannya gitu, kalau misalkan nggak ambil tugas gitu kan Bu, jadinya tuh kayak yang ngerasa lega gitu sih Bu, tadi kayak rasa lega, terus habis itu kayak nggak terbebani gitu lah Bu kalau sama tugasnya gitu. Jadi kalau Mbak Nabila kan pernah melakukan Mbak Nabila kan pernah tidak menunda tugas. Nah itu dirasa Mbak Nabila itu Mbak Nabila menjadi lebih lega. Nah sekarang dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu Mbak Nabila sangat menunda-nunda tugas dan 10 itu Mbak Nabila tidak menunda-nunda tugas. Nah di angka berapa Mbak Nabila sekarang? Kalau saya sih masih di angka 3 sih Bu. Di angka 3. Mengapa di angka 3 Mbak? Kenapa tidak di angka 5 atau 6? Karena kalau saya pikir-pikir tuh saya masih sering banget menunda tugas gitu sih Bu, kayak misal saya lagi nungguin istirahat terus sering HP gitu sih Bu. Jadi Mbak Nabila memilih di angka 3 ya Mbak, karena Mbak Nabila itu masih sering sekali menunda-nunda tugas dan juga sering malah bermain HP gitu ya Mbak. Lalu Mbak Nabila ingin perubahan di angka berapa Mbak? Pengennya sih di angka 8 ya Bu. Oke, dari Mbak Nabila menginginkan perubahan itu, Mbak Nabila berada di angka 8. Lalu langkah apa yang ingin Mbak Nabila lakukan untuk mencapai ke angka 8 tersebut? Mungkin yang aku lakukan sih kayak membuat jadwal gitu ya Bu, jadwal atau mungkin kayak tulis gitu Bu, hari ini ada tugas apa.
dari ini ada tugas apa, terus rapatnya nanti jam berapa gitu. Jadi kayak bisa mengatur gitu ya. Jadi Mbak Nabila kami bisa menjelaskan itu dengan cara Mbak Nabila membuat jadwal seperti itu ya Mbak. Lalu langkah realistis apa nih yang dapat Mbak Nabila lakukan mungkin dalam waktu seminggu ini Mbak? Kalau langkah realistis apa ya Bu, masih agak bingung sih, mungkin juga sama kayak tadi sih Bu, kayak membuat jadwal gitu sih Bu, coba gitu. Berarti tetap sama ya Mbak, langkah seminggu kali ini Mbak Nabila akan membuat jadwal seperti itu ya. Lalu kapan hari ini akan dilakukan oleh Mbak Nabila? Mungkin mulai dari nanti kalau ketika ada tugas gitu sih Bu, jadi kayak kalau misalnya ada tugas nanti saya langsung kayak nulis dari ini tuh tugasnya apa gitu, terus nanti mungkin ditempel di sticky note gitu loh Bu, ditempel di buku atau mungkin di tembok kamar. Jadi Mbak Nabila akan melakukan hal ini ketika nanti Mbak Nabila mendapat tugas seperti itu ya Bu. Lalu apakah Mbak Nabila rasa cara Mbak Nabila ini sudah cukup efektif ya? Mungkin kalau misal kayak di diri kita kayak emang benar-benar sungguh-sungguh gitu sih Bu, mungkin efektif sih. Cuman kalau menurut saya agak kurang ya Bu, soalnya kan saya kan ikut rapat juga, terus kayak kalau misal membuat jadwal aja tuh kayak misal kayak kurang efektif gitu sih Bu. Jadi Mbak Nabila merasa membuat jadwal itu kurang efektif bagi Mbak Nabila. Lalu langkah apa yang Mbak Nabila rasa langkah lain yang Mbak Nabila rasa cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan Mbak Nabila? Apa ya Bu, masih agak bingung sih, kayak depannya nanti selain kalau berjadwal itu apa, tapi masih agak bingung sih. Ya agak bingung ya Mbak. Tapi Mbak Nabila rasa buat jadwal ini sudah lumayan efektif. Iya. Untuk berbeda Mbak Nabila bisa melakukan solusi yang telah Mbak Nabila pilih sendiri kayak tadi dengan membuat jadwal tugas. Itu saya Mbak Nabila bisa melakukan dengan baik. Mungkin bisa dimulai ini ya Mbak. Iya Bu, mungkin dari hari ini lah Bu, mungkin kalau misal ada tugas gitu mungkin saya langsung membuat jadwal. Baik, sedikit ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Nggak ada sih. Sedikit Ibu rangkum dari proses konseling kita hari ini di mana tadi permasalahan Mbak Nabila yaitu Mbak Nabila merasa Mbak Nabila itu menunda-nunda tugas, tidak bisa mengatur waktu karena Mbak Nabila sibuk organisasi, lalu juga sibuk untuk mengikuti ekstrakurikuler. Nah, tadi solusi dari Mbak Nabila yaitu Mbak Nabila akan membuat jadwal agar kegiatan yang Mbak Nabila jalani ini lebih teratur, dan juga Mbak Nabila tidak menunda-nunda tugas. Seperti itu ya Mbak. Boleh sedikit Ibu tahu apa yang diperoleh Mbak Nabila setelah melakukan siswa kali ini? Yang saya peroleh sih, saya jadi lebih tahu ya Bu, kayak solusi buat mengatasi kayak menunda tugas saya gitu Bu. Mungkin kan bisa tadi kayak membuat jadwal, saya bisa lebih bisa mengatur lah Bu, kayak misalkan jadwal dari rapat, terus jam berapa, terus jam istirahat, terus jam belajar gitu Bu. Jadi gitu sih. Bagaimana nih perasaan Mbak Nabila saat belum dan sesudah melakukan tes konseling pada pagi hari ini? Udah lega sih Bu, lega terus juga ternyata konseling itu nggak kayak di BK itu loh Bu, soalnya kan kata teman-teman itu kan masuk BK kan udah kayak kamu buat salah apa masuk BK gitu Bu. Jadi Mbak Nabila merasa lega dan juga ternyata BK itu tidak diapa-apain loh, seperti itu ya Bu. Iya Bu. Mbak Nabila waktu sudah menunjukkan 20 menit sesuai kesepakatan kita di awal tadi. Mbak Nabila menginginkan kita bisa
kira-kira mau berapa sih sekolahnya? Mungkin minggu depan ya Bu, Kak. Bisa kayak konseling tentang itu sih Bu, kalau saya tuh udah bisa belum tugas gitu loh. Baik, kita jadwal konseling selanjutnya.